Halo semeton, selamat datang di Bincang Bahari video podcast series bersama saya Briska Ulan dan saya Agung Yunanto. Kali ini kita akan membahas observasi karakteristik dan dinamika laut di WPP. Nah, Pak Agung, apa sih yang melatar belakangi riset kali ini, Pak? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali perairan di dalamnya. Kita ketahui bahwa ada 2 samudra dan beberapa perairan internal di dalamnya. Dari beberapa perairan tersebut banyak karakteristik yang ada di dalamnya, dan tentunya antar satu perairan dengan perairan lain tentunya berbeda karakteristiknya. Di sini kita mempunyai kelemahan sebetulnya karena banyak data dan informasi kita belum ada data dan informasi terkait dengan hal-hal tersebut. Karena itu karakteristik dan dinamika perairan ini menjadi sangat penting untuk Indonesia sebagai negara kepulauan itu. Nah, Pak Agung, kalau boleh tahu nih, lokasi yang akan diambil untuk riset ini di mana sih, Pak? Nah, pertanyaan sangat menarik sekarang. Kita ketahui bahwa wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau biasa disebut dengan WPP itu ada 11. Dan kebetulan pada riset kali ini kita akan mengambil 2 WPP, yaitu WPP NRI 718 dan 714. Nah, Pak Agung, wilayah WPP 714 dan 718 itu di mana sih, Pak? Ya, 718 khususnya itu di Laut Arafura. 718 itu berbatasan dengan Papua Nugini sama Australia. Sedangkan 714 ini sekitar Laut Banda, terus di situ Maluku, dan ini berbatasan juga sebagian dengan Timor Leste. Oke, kalau boleh Bapak jelaskan nih, Pak, kenapa sih lokasi tersebut yang dipilih? Apa sih yang menarik dari lokasi tersebut? Nah, Menkp telah menetapkan bahwa prioritas pembangunan kita adalah salah satunya adalah terkait dengan lumbung ikan nasional, yang tentunya keberadaan lumbung ikan nasional ini ternyata ada di 718 dan 714. Kita di sana akan mengkaji beberapa terkait dengan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di samping itu tadi saya jelaskan bahwa wilayah WPP 714 dan 718 juga terkait dengan daerah-daerah perbatasan, yang tentunya data dan informasi dengan daerah perbatasan mau tidak mau harus kita miliki karena ini terkait dengan kedaulatan negara. Nah, Pak Agung, dari riset yang tadi dijelaskan itu lokasinya, Pak, kira-kira tujuannya apa sih, Pak? Ya, jadi sebetulnya ada 3 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah menyusun basis data, karakteristik oceanografi, fisika, kimia, dan biologi. Wah, menarik nih, Pak, menyusun basis data, karakteristik oceanografi, fisika, kimia, biologi. Betul, okay. Boleh tahu nggak sih, Pak, output yang akan dihasilkan nih, Pak? Ya, yang pertama tadi terkait dengan karakteristik ini kita memang minim data. Pertama adalah output yang kita hasilkan sebetulnya data dan informasi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah dari informasi data dan itu juga kita gunakan untuk kegiatan lain. Salah satunya mungkin kita akan membuat pemetaan potensi kawasan laut berdasarkan fisika, kimia, biologi untuk wilayah di 2 wilayah WPP tadi. Yang kedua adalah tentang pengembangan sistem informasi sumber daya kelautan di 2 WPP RNI. Dan yang ketiga, output yang dihasilkan dari tujuan pertama ini adalah analisis pengaruh perubahan karakteristik faktor kimia, fisika, dan biologi terhadap perikanan di WPP NRI 714 dan 718. Sedangkan tujuan kedua, kita sebetulnya ingin mengembangkan PPDPI jenis ikan tertentu dan juga PPDPI ikan demersal. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apakah sudah ada jenis ikan tertentu apa saja yang akan dihasilkan? Oke, jadi pengembangan ikan demersal pertama bahwa ikan demersal adalah ikan-ikan yang memang ada di dasar. Ini sedang tahap pembuatan prototipe. Ya, ikan demersal diantaranya mungkin kalau di WPP 718 akan dikembangkan PPDPI untuk ikan atau untuk udang. Sedangkan untuk yang ikan jenis tertentu sebetulnya kita sudah mempunyai prototipenya, udah dilakukan, yaitu prototipe untuk ikan tuna, ikan cakalang, dan yang ikan tongkol sebetulnya. Sedangkan untuk yang akan dikembangkan selanjutnya pada penelitian ini, khususnya di 718, itu adalah PPDPI ikan tertentu yaitu cumi. Jadi cumi Y.
Berarti ada banyak penambahan jenis ikan baru ya Pak? Ya, jadi yang baru ini adalah sebetulnya cumi, Cumi. untuk cumi ya. Sedangkan yang lainnya yang sudah dikembangkan di BPDPI sendiri ini adalah untuk memvalidasi dan untuk menyesuaikan algoritma-algoritma yang sudah disusun. Oke baik. Mungkin untuk tujuan yang selanjutnya Pak? Tujuan selanjutnya adalah terkait dengan kita ingin memberikan informasi spasiotemporal terkait dengan tumpahan minyak. Seperti kita ketahui bahwa daerah-daerah tertentu memang ada tumpahan minyak ini merupakan sebuah permasalahan yang ada di dunia. Kita ketahui bahwa di daerah-daerah seperti BPPN RI 714 dan 718 ini kan perairan yang memang terhubung dengan perbatasan. Jadi kalau misalnya kita tahu terkait dengan basis data terkait dengan misalnya tumpahan minyak ini sangat membantu terkait dengan kedaulatan negara Indonesia. Wah keren sekali nih Pak. Apalagi tadi disebutkan juga pembangunan karakteristik fisika, kimia, biologi, kemudian ada pengembangan dari jenis-jenis ikan. Lalu yang terakhir Bapak jelaskan juga itu kira-kira bagaimana sih Pak teknis dalam kegiatan riset ini Pak? Terkait dengan penelitian ini tentunya kita tidak dapat melakukan penelitian sendiri gitu ya. Walaupun di tim penelitian kita banyak sekali kita tergabung dalam penelitian ini, diantaranya teman-teman yang dari remote sensing, dari pemodelan, in situ measurement maupun teman-teman yang lainnya, baik analisis dan lain-lainnya. Namun demikian, tentunya keahlian-keahlian yang ada di internal BROL ini juga membutuhkan dukungan dari teman-teman lain, karena yang kita harapkan bahwa penelitian ini tentunya penelitian yang multi talenta lah gitu ya, atau hasilnya juga diharapkan juga hasilnya lebih bagus, tepat guna. Oleh karena itu kami berharap bahwa kedepannya dalam penelitian ini kita juga akan menggandeng stakeholder yang lain, dari pihak universitas mungkin, dari keahlian-keahlian lain, ataupun mungkin dari stakeholder pengguna nanti. Saya berpikir bahwa nanti sebentar lagi kita akan mengadakan Focus Group Discussion atau FGD yang akan mengundang para stakeholder yang ada. Baik, berarti ini akan melibatkan tidak hanya dari peneliti BROL saja, tetapi seluruh kalangan ya Pak? Ya, dari itu baik universitas, kemudian ada instansi, dan juga akan mungkin ada pemangku kepentingan ya Pak? Betul, yang akan terlibat dalam riset kali ini. Betul, ya. Oke Pak Agung, melihat luasnya lokasi nih Pak, apakah kira-kira ada kendala nggak sih Pak dalam riset kali ini? Ya, tentu. Yang pertama kita ketahui bersama, pada saat ini adalah masa pandemi ya, di mana ada keterbatasan dalam pergerakan kita, dalam mobilitas kita tentunya. Tidak segampang waktu kita pada saat sebelum pandemi, ini yang pertama. Yang kedua, lokasi ini sangat berjauhan dan sangat jauh, luas, dan ini membutuhkan cukup waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, apalagi kita harus berada di daerah timur sana yang aksesnya juga luar biasa. Yang ketiga, di samping tadi masa pandemi, yang kedua adalah terkait dengan aksesibilitas. Yang ketiga adalah terkait mungkin dengan kita mau berkolaborasi dengan siapa saja di sana. Tentunya ini adalah tantangan sebetulnya, bukan hambatan. Tantangan ini harus kita pecahkan. Tentunya banyak sekali mungkin potensi-potensi yang ada di sana yang mungkin bisa kita kolaborasikan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Benar sekali Pak Agung, berarti riset ini harus saling mendukung ya Pak, agar riset ini juga akan nantinya bermanfaat untuk masyarakat. Ya, betul sekali. Saya doakan Pak agar riset kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan juga tidak ada kendala nih Pak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga banyak pihak juga akan membantu demi kelancaran riset ini. Terima kasih Pak Bolan. Demikian Semeton series kali ini. Saya Priska Ulan dan saya Agung Yunanto. Pamit undur diri, sampai jumpa dalam series berikutnya.